Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mia Siti Marfuah dengan digit NIM terakhir 002 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 9 tentang penentuan kadar logam dalam pangan secara fotometri nyala. Kita mulai dari prinsip percobaan. Pertama, pemisahan senyawa anorganik buah tomat secara destruksi basah. Kedua, penentuan kandungan kalium dalam sampel. Ketiga, penentuan kadar kalium dalam sampel. Tujuan percobaan yaitu 1. Melakukan destruksi terhadap sampel dan melakukan analisis kualitatif terhadap filtrat yang diperoleh. 2. Mengetahui apakah sampel mengandung kalium. 3. Mengetahui kadar kalium di dalam sampel dan sampelnya K2SO4. Alasan pemilihan metode fotometri nyala sebagai metode penentuan kadar senyawa dalam sampel pangan. Jawabannya, karena fotometri nyala spesifik untuk logam alkali seperti kalium, natrium, litium, dan kalsium. Metode ini sensitif pada kadar ppm, cepat, murah, dan alatnya relatif sederhana. Atom kalium mudah tereksitasi pada suhu nyala propana udara dan memancarkan spektrum emisi khas pada 766 nm sehingga gangguannya minimal untuk analisis pangan. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan metode pemisahan yang digunakan dalam prosedur percobaan. Jawabannya, destruksi basah, yaitu perusakan bahan organik dengan campuran asam kuat HNO3 ditambah H2SO4 ditambah pemanasan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ikatan logam organik dalam tomat terputus, sehingga ion K+ anorganik terlepas ke larutan dan siap dianalisis tanpa gangguan matriks organik. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang A, diagram alir pembuatan larutan standar dan pengukuran. Buatlah larutan induk baku pembanding 1000 mikrogram per mililiter dengan cara timbang seksama 2228,5 mg baku pembanding K2SO4 dan dilarutkan dalam labu takar 1000 ml dengan Aquades. Selanjutnya, lakukan pengenceran larutan induk 1000 mikrogram per mililiter menjadi larutan 100 mikrogram per mililiter. Lalu, lakukan pengenceran larutan 100 mikrogram per mililiter menjadi larutan standar dengan konsentrasi 1, 3, 5, 7, 9 mikrogram per mililiter. Yang B, perhitungan pengenceran dan diagram alir pengenceran. Larutan standar 100 mikrogram per mililiter dari larutan induk 1000 mikrogram per mililiter. F1 dikali 1000 mikrogram per mililiter sama dengan 100 mili dikali 100 mikrogram per mililiter sama dengan 10.000 per 1000, hasilnya 10 mililiter. Pipet 10 ml larutan induk 1000 mikrogram per mililiter. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan Aquades sampai tanda batas, kocok, lalu diperoleh 100 ml larutan standar 100 mikrogram per mililiter. Larutan standar 1, 3, 5, 7, dan 9 mikrogram per mililiter dibuat dari larutan standar 100 mikrogram per mililiter. Yang pertama, 100 mililiter F1 1 dikali 100 per 100 hasilnya 1 mili. Yang 3, 100 ml F1 sama dengan 3 dikali 100 per 100 hasilnya 3 ml. Yang 5, 100 F1 dikali 5 dikali 100 per 100 sama dengan hasilnya 5 mili. Yang 7, 100 mili F1 sama dengan 7 dikali 100 per 100 hasilnya 7 ml. Yang 9, 100 ml
9 dikali 100 per 100 hasilnya 9 ml. Nah, ini grafik kurva kalibrasi. Yang satu menunjukkan 0,085. Lalu di sini yang 3 itu hasilnya 0,219. Di sini yang 5 di hasilnya 0,347. Lalu di yang nomor 7 ada 0,482 dan yang di 9 0,611. Yang C, hasil pengukuran sampel. Pengukuran pertama, jumlah sampel yang ditimbang yaitu 4,015. Berat kaliumnya 0,0948 gram. Persen kadar kalium, persen bobot per bobot, hasilnya 0,2361%. Yang pengukuran kedua, jumlah sampel yang ditimbangnya 4,022. Berat kalium dalam sampel 0,0951 gram. Persen kadar kaliumnya 0,2365%. Persen kadar rata-rata setelah dihitung dengan rumus yaitu 0,2363%. Lalu standar deviasinya 0,0003%. Lalu ini ada perhitungan. 1. Persen kadar sampel 1 yaitu 0,0948 gram dibagi 4,015 gram dikali 100% hasilnya 0,2361%. 0,0948 gram itu dapat dari berat kalium dalam sampel. Lalu yang bawahnya 4,015 gram yaitu hasilnya dari jumlah sampel yang ditimbang. Jadi berat kalium dalam sampel dibagi dengan jumlah sampel yang ditimbang. Yang kedua, persen kadar sampel 2 0,0951 gram dibagi 4,022 gram dikali 100% hasilnya 0,2365%. Lalu rata-ratanya jumlah persen kadar sampel 1 ditambah jumlah persen kadar sampel 2 yaitu 0,2361 ditambah 0,2365 dibagi 2 hasilnya 0,2363%. Yang keempat, lalu standar deviasinya 0,2361 dikurangi 0,2365 per akar 2 hasilnya 0,0003%. Semua hasil perhitungan ini dijumlahkan menggunakan kalkulator. Lalu kita masuk ke pembahasan. Penentuan kadar kalium adalah dalam buah tomat dilakukan secara fotometri nyala. Karena metode ini spesifik untuk logam alkali dan atom kalium mudah tereksitasi pada suhu nyala propana udara, sehingga mengemisi radiasi pada 766,5 nm dengan intensitas yang sebanding dengan konsentrasinya. Untuk menghilangkan gangguan matriks organik, sampel didestruksi basah menggunakan campuran HNO3 dan H2SO4. Penambahan H2SO4 bertujuan menaikkan titik didih agar destruksi berjalan sempurna dan mencegah kalium menguap. Dari pengukuran larutan baku, diperoleh kurva kalibrasi dengan persamaan Y sama dengan 0,0658 X ditambah 0,0195 dan nilai R-nya 0,9995 yang menunjukkan linearitas sangat baik dan memenuhi syarat keberterimaan R lebih besar dibanding 0,999. Berdasarkan persamaan tersebut, kadar kalium dalam sampel tomat diperoleh sebesar 0,2363% bobot per bobot atau 2363
mg per 100 gram. Hasil ini sesuai dengan data literatur tabel komposisi pangan Indonesia 2017 yaitu 237 mg per 100 gram dengan selisihnya 0,3%. Nilai standar deviasi 0,0003% menunjukkan presisi yang baik antar pengulangan. Metode fotometri nyala terbukti akurat, presisi, dan sesuai untuk penetapan kadar kalium dalam sampel pangan. Jadi, kesimpulannya, A. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa sampel mengandung kalium. Yang B. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kadar kalium dalam sampel adalah 0,2363 dan 0,003% bobot per bobot. Ini ada referensi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi modul 9. Apabila masih ada kurang dan kesalahan dalam menyampaikan materi, dalam menulis materi dalam PPT ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.